Berkuak alasan mendasari Ziyad Ibrahim Balbit tega menghabisi nyawa Bagus Prasetya Lajuardi. Motif asmaralah yang membuat Ziyad Ibrahim gelap mata dan membunuh pacar anak tirinya tersebut. Cinta segitiga antara mereka menjadi alasan yang mendasari pembunuhan tersebut. Tersangka pembunuhan mahasiswa kedokteran UB atau Universitas Brawijaya Malang, Bagus Prasetya Lajuardi itu seolah terguncang emosinya meski telah berbuat keji. Seperti diketahui, Ziyad membunuh karena merasa cemburu dengan hubungan Bagus dengan anak tirinya berinisial TS. Ziyad yang menikahi ibu TS sejak 2013 ternyata juga menaruh hati pada anak tirinya. Perasaan cinta itu tumbuh sejak 3 atau 4 tahun yang lalu dan baru diceritakan pada temannya sekitar 4 hari yang lalu. Bahkan saking kuatnya perasaan tersebut, tersangka sempat memiliki keinginan untuk menikahi TS anak tirinya tersebut. Namun keinginan Ziyad itu sempat diurungkan setelah mendapatkan teguran dari temannya, atau dalam konteks penyidikan kasus ini sebagai saksi. Karena itulah ketika mengetahui TS menjalin hubungan dengan Bagus, Ziyad pun naik darah. Menurut Kasubdit 3 Jatanras Direskrimun Polda Jawa Timur, AKBP Lintar Mahardono, tersangka diduga merasa dongkol karena mengetahui ada beberapa percakapan berbasiskan aplikasi antara korban dan anak tirinya yang dianggap terlalu seronok. Ditambah lagi, lanjut Lintar, tersangka sempat mendapati adanya perubahan sikap pada TS sang anak tiri. Perubahan sikap TS tersebut dianggapnya mengganggu hubungan tersangka dengan anak tirinya. Sebelumnya dia pernah cerita kalau ada perubahan sikap pungkas mantan Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur itu. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Lintar Mahardono mengatakan korban sempat diintimidasi menggunakan pistol mainan berwarna hitam sebelum dihabisi. Tersangka juga berupaya mencacar korban dengan menuduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya melalui percakapan via aplikasi. Saat itu korban tewas seketika setelah dibekap bagian kepalanya menggunakan kantong kresek oleh tersangka. Tak cukup itu, tersangka juga menindih dada korban menggunakan lutut di atas tempat duduk atau jok mobil. Setelah korban dipastikan tidak bergerak lalu tewas, ternyata pelaku tidak lantas membawanya ke Kabupaten Pasuruan untuk membuang jenazah korban, melainkan menyimpan jenazah di dalam mobil Toyota Kijang Innova bernomor N1966IG milik korban. Kemudian memarkirkan mobil itu di area parkir sebuah ruko di kawasan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 31F Belimbing, Kota Malang. Pada Jumat dini hari, tersangka menitipkan kunci mobil tersebut ke rumah seorang temannya yang berinisial YP, lalu pulang ke rumahnya dengan menyewa jasa antar ojek online. Kemudian pada pagi harinya tersangka berupaya kembali mengambil kunci mobil dari kediaman temannya untuk berniat mencari tempat yang aman untuk membuang jasad. Setelah berkeliling mencari area tempat yang dirasa pas atau minim jangkauan masyarakat, yakni di lahan kosong Dusun Kerajaan Purwodadi Pasuruan. Disitulah tersangka membuang jenazah korban dengan menutup bagian tubuhnya menggunakan tumpukan rumput liar. Setelah rampung membuat jenazah korban, tersangka kemudian memarkirkan mobil milik korban di perumahan Bumi Pondoroko Raya, Singosari, Malang. Lalu pergi meninggalkan mobil tersebut dengan naik menyewa ojek online menuju rumah. Selama proses pelarian, tersangka sempat berupaya menjual mobil tersebut melalui mulut ke mulut. Kemudian, masih di hari yang sama, tersangka membuka kembali handphone korban dan mengambil uang milik korban senilai 3,4 juta rupiah melalui m-banking melalui ponsel korban. Guna menutupi perbuatannya, Ziyad Ibrahim sempat bertakziah ke rumah korban pada Rabu 13 April 2022. Hal itulah dilakukan pria kelahiran Malang itu sehari pasca jenazah korban ditemukan warga tergeletak membusuk di lahan kosong Dusun Kerajaan Purwodadi Pasuruan pada Selasa. Tersangka sengaja bertakziah bersama istri ke rumah korban dan bertemu kedua orang tua korban, bermaksud menghindari kecurigaan dan beri keluarga korban
termasuk pihak aparat yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dan siasat tersangka itu terbilang berhasil mengelabui pihak keluarga. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.